Om Swastiastu. Saya Vina Kencana Dewi dengan NIM 20111811045, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Hindu dalam jabatan tahun 2020. Pada hari ini, Senin tanggal 7 Desember 2020, melaksanakan praktek pembelajaran UKIM dengan materi Sadripur semester 2 kelas 8 Tunadaksa yang bertempat di SLB Negeri 1 Bangli. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, halo anak-anak, selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Baik, ya. Ibu harapkan kalian tetap menjaga kesehatan ya, walaupun kita belajarnya dari rumah ya, belajarnya melalui virtual daring ya. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita lebih baik berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang nanti Ibu sampaikan kepada kalian bisa kalian pahami dengan apa? baik, baik. Bentar ya. Nah, sekarang silakan siapa yang mau memimpin doa dulu? Siapa yang mau memimpin doa? Komang ya? Ayo, Ya. Sikap yang benar adalah sikap tangannya Mustikarana ya. yuk. Oke. Berdoa mulai. Doa selesai. Kita sudah berdoa sekarang. Sekarang Ibu mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini ya? Ada yang tidak hadir hari ini? Coba Komang. Komang, angkat tangannya Komang. Mana Komang? Ayo, Oke. Nah, Ayu, mana Ayu? Sebo. Iya, bagus. Masih? Oke. Ya, kita tepuk semangat dulu ya. Ya. Ya, Ibu pimpin ya. Tepuk semangat. tuh, Semangat. ma, Ya. nga, Semangat. Ya, pintar ya. Ayo berapa? Ya, tepuk PPK. Ya, religius. Nasionalis. mandi, Mandiri. Mandiri. Gotong royong. integritas, Integritas. BPK. BPK, Iya, pintar ya. Tapi kalian yang nyanyi ya. 1, 2, 3. Hindu. Ayo. Hindu. Agama. yang itu, Sumber ajaranku. kitab suci Weda, setia, Keyakinanku akan Pancasrada. Setiap hari sembahyang Iya, anak. Ibu mau bertanya kepada kalian ya. Hari ini kalian sempat nggak kalian merasakan kesal, marah, seperti itu? Sama siapapun, pernah nggak?
hari ini. Gimana? Koman gimana? Belum. Belum? Belum. Enggak ya. Kalau Ayu Praba gimana? Dapat marah enggak? Enggak. Enggak, iya. Kalau kalian menginginkan sesuatu enggak? Pernah enggak kalian menginginkan sesuatu? Tidak. Pernah, Bu. Tidak. Masa tidak? Pernah, Mungkin pernah. Kalian jalan-jalan, terus kalian pingin mungkin memiliki HP baru, gitu. Pernah enggak? Hah? Kalau milik HP baru sih pernah menginginkan. Pernah, ya. Nah, anak-anak, yang tadi Ibu tanyakan kepada kalian, apakah kalian pernah marah, terus apakah kalian menginginkan sesuatu, itu adalah salah satu contoh dari ajaran bagian-bagian dari Satripu, ya. Nah, yang ini akan kita bahas sekarang, ya. Jadi dalam pembelajaran kali ini Ibu harapkan kalian nantinya dapat menjelaskan tentang pengertian Satripu, apa yang dimaksud dengan Satripu. Setelah itu yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari Satripu. Ya, apa saja sih bagian-bagian dari Satripu itu? Ya. Nah, ini ya, karena kita belajar di rumah, ya, dari rumah kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian, ya. Ya, dengan cara mengikuti protokol kesehatan. Baik, anak-anak, silakan perhatikan gambar berikutnya. Nah, ini ada gambar. Nah, ada dua gambar di sana. Coba, kelihatan enggak? Ya, tahu. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Ya. Ya. Nah, sekarang coba baca. Ayo, coba baca, ayo. Bandingkan kedua gambar tersebut, berikan pengamatanmu dan pendapatmu apakah yang ditimbulkan oleh perilaku perhati pada gambar 1 dan 2. Ya, bandingkan kedua gambar tersebut, berikan pendapatmu dampak apakah yang ditimbulkan oleh perilaku seperti pada gambar 1 dan gambar 2. Nah, coba untuk gambar 1.
Ini gambar 1. Ini gambar anak-anak sedang apa ini? Gambar 1. Berkelahi. Anak-anak sedang berkelahi. Anak-anak sedang berkelahi. Ya. Nah, yang kedua? Yang kedua? Gambar anak-anak yang sedang bermain dengan aku. Oke. Nah, sekarang bandingkan sekarang gambar 1 dan gambar 2. Coba dibandingkan. Coba gambar 1 kan tadi kan sudah disebutkan sama Komang, gambar 1 adalah gambar anak-anak yang sedang Berkelahi. sedangkan di gambar 2, pada gambar 2 adalah anak-anak sedang Bermain. bermain. Nah, apa dampak yang ditimbulkan kalau misalnya kita bertengkar itu dampaknya seperti apa? Baik apa buruk? Buruk. Buruk. Ya, buruk ya. Nah, apa yang akan terjadi kalau kita bertengkar? Apa yang akan terjadi? Marah. Emosi. Terus? Emosi. Ya, kita akan memiliki teman enggak kalau misalnya kita saling bertengkar? Tidak. Ya, kita akan memiliki teman ya. Kalau kita sering bertengkar, kita tidak akan memiliki Teman. teman. Ya, kalau gambar 2 ini adalah gambar yang akur ya. Gini ya, ada anak-anak yang sedang bermain, ya bermain tali. Ya, ini ya nanti dampaknya ini dia akan banyak memiliki teman. Ya. Ya, sekarang tanya sama Komang dan sama Ayu. Ayu mau pilih gambar 1 apa gambar 2? Gambar 2, Bu. Gambar 2 ya? Iya. Iya, gambar 2. Kalau Komang pilih gambar 1 apa gambar 2? Gambar 2, Bu. Gambar 2. Baik, bagus ya. Nah, ini adalah gambar 1 itu adalah gambar yang tidak pantas ditiru. Ya, ini harus dijauhi ya. Tidak boleh bertengkar, ya. Dan ini gambar 2 ini adalah gambar yang benar. Ya. Nah, sekarang baru kita beralih ke pengertian dari satripu. Iya, pengertian dari satripu. Nah, satripu itu berasal dari bahasa, coba baca di slide-nya. Sanskerta. Ya, bahasa Sanskerta ya. Dia terdiri dari 2 kata ya. Ya, Bu. 2 kata, yaitu sat dan Ripu. ripu. Benar ya. Nah, sat artinya? Nah. Oke. Ripu artinya? Musuh. Jadi satripu artinya? 6 musuh. Musuh. Ya, ayo coba satripu berasal dari bahasa apa, Ayu? Sanskerta. Ya, bagus. Ya, terdiri dari 2 kata, yaitu Sa. sat dan ripu. Sat artinya? Sa 6. Ya. Ripu? Musuh. Jadi kalau digabungkan, satripu itu artinya? 6 musuh. Iya, 6 musuh. Nah, ini pengertiannya ya. Jadi satripu itu artinya 6 musuh yang ada di dalam diri manusia ya. Di dalam dirinya Komang sama di dalam dirinya Ayu itu ada satripu ya. Satripu ini harus dikendalikan ya. Ya, seperti yang tadi Ibu tanyakan itu, Ayu pernah marah tidak? Ayu pernah menginginkan sesuatu tidak? Komang juga seperti itu. Komang pernah marah tidak? Komang pernah menginginkan sesuatu tidak? Seperti itu ya. Ya, paham? Paham. Nah, satripu ini anak-anak ya, satripu ini ya adalah 6 musuh yang ada dalam diri kita ya. Jauh lebih berbahaya dari musuh-musuh yang datang dari luar ya. Jadi musuh-musuh yang ada di dalam diri kita itu jauh lebih berbahaya dari musuh-musuh yang datang dari luar. Ya, bila kita tidak dapat mengendalikannya, maka kita akan jatuh dalam kesengsaraannya ya.
Kalau kita tidak bisa mengendalikan sadripu ini, kita akan bisa jatuh dalam kesengsaraan ya. Hidup kita tidak akan bahagia. Ya, karena kenapa? Karena dalam sadripu ini kita bisa marah tanpa alasan, menginginkan sesuatu yang tidak boleh kita inginkan. Seperti itu ya. Kita akan menjadi tamak, seperti yang tadi video yang tadi kalian simak itu. Ya. Seperti itu. Nah, sadripu ini patut dihindari dalam kehidupan kita dengan cara memahami dan mengendalikannya. Ya, bagaimana cara mengendalikannya? Bagaimana cara mengendalikannya? Mengontrol emosi Mengontrol emosi lagi? dengan melakukan yoga. Melakukan yoga lagi? Lagi apa? Sembahyang yang Bayang yang rajin. Iya, sembahyang ya rajin, pintar ya. Nah, bagian-bagian dari sadripu. Yang pertama ada apa namanya? Kama. Kama. Oke. Yang kedua ada loba. Loba. Yang ketiga apa? Kroda. Iya, roda. Ini yang keempat? Moha. Iya, pintar. Yang kelima? Mada. Mada. Yang keenam? Tara. Matsarya. Ya. Nah, sekarang penjelasan dari bagian-bagian sadripu. Kama itu apa? Kama berarti keinginan, nafsu, kepuasan, dan kesenangan. Iya. Nah, anak-anak, kama itu artinya keinginan. Ya, keinginan. Yang tadi Ibu tanyakan itu keinginan. Terus nafsu. Ya, terus hasrat. Ya, kepuasan dan kesenangan. Ya, oke. Ayo. Jadi, tadi kan ini ada bagian-bagian dari sadripu ya. Ini adalah yang pertama itu ada namanya kama ya. Kama itu artinya berarti keinginan, nafsu, hasrat atau kepuasan dan kesenangan. Ya. Nah, nafsu atau keinginan apabila positif itu baik. Ya. Ya. Itu baik, ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Ya. Kalau bersifat positif itu dia keinginan, contohnya itu makan, keinginan untuk menjadi seorang dokter, keinginan menjadi seorang guru, seperti itu ya. Itu adalah baik ya, positif ya. Nah, kalau misalnya contoh kama yang memiliki keinginan yang negatif ya, keinginan yang negatif itu seperti misalnya keinginan untuk mencuri ya, itu tidak baik ya. Ya, yuk ya. Oke, baik. Nah, sekarang yang kedua ya. Nah, ini dia contohnya. Bisa dilihat ya. Tetap bisa lihat ya. Komang bisa lihat, Komang? Nah, ini dia. Suka mencuri ya. Terus nah, ini contohnya ada Rahwana menculik Sita. Itu perbuatan itu sama itu ya, keinginan yang tidak baik ya. Keinginan Rahwana mendapatkan Dewi Sita dengan cara mencuri, itu tidak baik juga ya. Nah, suka menyakiti ya, keinginan untuk menyakiti, itu tidak baik juga ya. Sekarang yang kedua itu ada loba. Ya, Nana ya, loba. Loba, bagian sadripu yang kedua itu ada loba. Nah, loba itu berasal dari kata lub yang berarti tamak atau rakus. Ya, loba ini apa, Komang? Loba ini apa? Loba berarti dari kata lobha yang berarti tamak atau rakus. Iya, atau rakus. Nah, sekarang ini ya. Rakus merupakan sifat yang senang berlebihan dan tidak terkendali ya. Tidak terkendali sifatnya yang selalu ingin dipuaskan, sikap yang ingin mementingkan diri sendiri. Misalnya, rakus dan tamak akan kehidupan duniawi. Ya, tamak akan kekayaan atau harta. Ya. Jadi,
Itu loba, kalau loba itu tidak baik ya. Tamak ya, tamak dengan harta kekayaan ya, menginginkan harta kekayaan yang banyak seperti itu tidak baik ya. Jadi itu harus dikendalikan ya. Nah, seperti ini gambarnya. Coba lihat gambarnya. Ini gambarnya apa ini? Gambar apa ini, Koma? Rakus. Gambar makan. Nah, seseorang yang sedang makan. Oh, Ini rakus ya. Harusnya makannya nggak seperti itu ya. Makannya itu harusnya pelan-pelan ya, pelan-pelan makan ya. Tidak boleh seperti itu tidak baik ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tamak dengan kekayaan ya. Ya, dia tidak mau berbagi dengan yang miskin ya. Dia menginginkan kekayaan. Ya. Nah, tamak dengan kekuasaan ya. Coba, gimana contohnya tamak dengan kekuasaan? Gimana contohnya? Ada raja yang semena-mena ya dengan bawahannya ya. Itu contohnya ya. Nah, tidak baik ini semua ya. Nah, sekarang ada yang ketiga. Yang ketiga itu ada kroda. Roda. Ya, kroda. Kroda itu artinya apa? Kroda itu artinya Kemarahan. marah ya. Kroda artinya kemarahan. Coba dibaca sekarang. Roda atau marah yang berlebihan dapat menyebabkan kerugian bagi kita sendiri dan orang lain, seperti menyebabkan tindakan anarkis yang dapat menyebabkan tindak kriminal. Misalnya merusak barang milik orang lain. Ya, memukul teman. Bahkan ada yang tega menyakiti keluarganya sendiri. Ya. Kemarahan menyebabkan pikiran kita menjadi bingung sehingga sulit membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan akhirnya mengakibatkan penderitaan. Bagus. Sementara dari segi kesehatan, marah juga dapat berbahaya bagi kesehatan. Terlalu sering marah juga dapat menyebabkan penyakit jantung yang mengakibatkan stroke. Iya, seperti itu ya. Jadi ya, kalau kroda itu yang berlebihan itu dapat menyebabkan kerugian ya bagi kita ya. Ya, Nana ya. Jadi kita nggak boleh, kita harus bisa mengendalikan kemarahan kita ya. Ya, Nana ya. Nah, seperti bisa menyebabkan tindakan yang anarkis, ya, tindakan kriminal seperti itu. Merusak barang milik orang lain, bisa memukul teman, seperti itu ya. Ya, jadi marah itu dikendalikan dengan sabar ya. Kita harus menjadi orang yang sabar ya. Bagaimana caranya kita bisa melatih kesabaran kita dengan rajin sembahyang? Ya, anak ya. Ya, kita harus rajin sembahyang. Apapun yang kita lakukan agar kita bisa bahagia, bisa damai ya, terhindar dari perilaku satriku itu, kita harus ingat kepada Ida Sang Hyang Widiwasa ya, ingat kepada beliau, ingat kepada Tuhan, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, nah ini dia contohnya. Oh, contohnya itu, nah seperti gambar ya. Nah, marah seperti itu ya, suka berkelahi. Nah, ini nanti dia akan menyebabkan, kalau kita sering-sering marah itu akan berpengaruh pada jantung kita ya. Jantung kita nanti kita bisa stroke seperti itu ya, bisa kena serangan jantung. Itu berbahaya sekali ya, berbahaya bagi diri kita sendiri ya. Jadi ini harus dikendalikan ya. Nah, sekarang selanjutnya itu ada moha. Ya, moha. Moha itu artinya kebingungan. Ya, bingung.
Ya, Komang pernah bingung apa enggak? Komang pernah bingung? Nah, Bingung? Pernah. Ya, bingung kenapa? Bingung kenapa, Komang? Bingung karena materi pembelajaran, bingung karena belajar melalui daring, seperti itu? ya Bu, seperti itu. Iya, ya, sabar ya. Nanti mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu ya. Jadi kita bisa belajar tatap muka ya. Karena ini memang kendalanya sinyal juga seperti itu ya. Jadinya banyak yang bingung ya. Itu bingungnya ya, bingung yang positif sebenarnya ya. Ya, karena memang kenyataannya seperti itu ya. Oke. Nah, yang kelima coba. Nah, yang kelima ada apa ini? Mada. Mada artinya apa? Mabuk. Mabuk. Nah, sekarang aku tanya sama Komang ya. Komang pernah minum minuman keras nggak? Ayo jujur sama ibu. Enggak. Enggak, pernah. ya benar ya. Komang masih kecil ya, tidak boleh minum minuman beralkohol ya, tidak boleh itu ya. Nanti itu bisa merusak ginjal, merusak dirinya Komang ya. Ayu mana Ayu? Ayu? Ya, Bu. Ya, Ayu pernah minum minuman beralkohol Ayu? Enggak, Bu. Jadi mada itu ada artinya mabuk ya, mabuk. Jadi kalau kita mabuk, kalau misalnya orang-orang tua seperti itu, dia mabuk dalam artian positif itu ada sebenarnya ya. Kalau misalnya minum sedikit untuk menghangatkan badan, ya untuk menghangatkan badan itu boleh ya. Kalau misalnya minum berlebihan, ya kalau minum berlebihan itu kan efeknya itu dia akan menjadi mabuk, terus dia akan melakukan kekerasan seperti itu ya. Jadi itu tidak boleh dilakukan ya. Ya, mengerti? Mengerti anak-anak? Oke, terima kasih ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, seperti ini gambarnya sekarang. Gambarnya. Nah, seperti itu gambarnya ya. Mabuk itu. Nah, itu tidak baik ya. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir itu ada apa namanya? Coba, yang terakhir. Masaria. Ya, Macaria. Nah, ini apa artinya? Coba Ayu dibaca. Coba Ayu sekarang kasih baca ya. Macaria itu apa ini? Iri hati atau Iri suka hati. membenci. Iya. Nah, coba Ayu baca lagi Ayu. Orang yang memiliki sifat dia merasa hidupnya susah, Iya. miskin, bernasib sial, hingga akan menyiksa batinnya sendiri. Sikap iri hati dan membenci pada diri seseorang disebabkan oleh pandangan yang dangkal dan sifat ini mengakibatkan diri sengsara dan menderita dalam hidup. Kelebihan yang ada pada diri orang lain janganlah dipandang sebagai sesuatu yang negatif bagi diri kita, tetapi pandanglah sebagai sesuatu yang membahagiakan semua orang. Sifat ini harus
kita hindari. Iya, bagus ya. Jadi sikap iri itu harus kita hindari ya. Komang pernah iri nggak, Komang? Komang pernah iri? Pernah iri sama teman-temannya? Hah? Bagus ya. Itu harus dijauhi ya. Ayu, coba Ayu. Ayu pernah iri sama teman-teman, Ayu? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Iya, benar ya. Ya, sifat iri itu harus dihindari ya, agar hidup kita damai ya. Kalau kita merasa iri ya terhadap orang lain ya, terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, itu akan membuat diri kita itu menjadi sengsara ya. Ya, akan membuat pikiran kita itu akan sengsara seperti itu ya. Hidup kita tidak akan damai. Ya, jadi kita harus mengendalikan sikap iri itu. Ya, dengan bisa, bagaimana caranya mengendalikan diri? Tadi gimana caranya? Ayo, gimana caranya mengendalikan diri? Ayo. Sembahyang. Iya, Terus lagi? bersyukur. Iya, bagus ya, pintar ya, pintar. Terus menghargai diri sendiri, Bu. Iya, pintar ya, kita harus bersyukur. Betul sekali itu ya, apa yang dibilang sama Ayu ya. Jadi kita harus selalu bersyukur ya, atas apa yang kita miliki. Ya, walaupun kita memiliki kekurangan atau apapun itu, kita harus tetap bersyukur ya. Apa yang pemberian dari Ide Sang Hyang Widi, kita harus terima dan kita harus jaga, kita harus rawat dengan baik ya. Seperti itu ya, anak-anak ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang ini Sadripu. Nah, coba. Sadripu itu adalah 6 musuh yang ada dalam diri manusia ya. Ya, contohnya itu ada kama, bagian-bagiannya ada kama, loba, lagi apa? Roda, Ya, lagi? moha, Ya, lagi? mada, Ya, masaya. ya, ya. Nah, itu adalah bagian-bagian dari Sadripu yang harus kita kendalikan ya. Ya, anak ya. Ya, Nah, tindakan-tindakan ini harus kita hindari ya, karena selain merugikan orang lain, ya, tentunya juga merugikan diri kita sendiri. Ya, anak ya. Jadi, Sadripu itu dapat kita hindari dengan cara selalu berpikir yang positif. Ya, jangan berpikir yang negatif ya. Hilangkan pikiran yang negatif. Ya, kita harus selalu menanamkan pikiran yang positif. Ya, dalam diri ya. Ya, kita harus dapat kita hindari dengan cara melakukan selalu berpikir yang positif, berprasangka yang baik ya, dan selalu berprasangka yang buruk terhadap teman atau orang lain ya, mengendalikan emosi, berpikir dengan jernih, dan yang paling utama yaitu selalu berdoa kepada siapa? Ide Sang Hyang Widi. Ya. Nah, sekarang sebelum kita latihan soal, Ibu ingin tahu dulu, ada yang ditanyakan apa tidak? Kalian sudah paham? Sudah paham? Sudah ya. Sekarang coba Ibu tanya lagi ya. Sadripu itu berasal dari bahasa apa? Sanskerta. Iya, terdiri dari kata sat dan ripu. Iya, Sat artinya 6 dan ripu artinya Sat artinya 6. Iya. Ripu artinya Musuh. iya, musuh. Jadi kalau digabungkan, Sadripu itu artinya 6 musuh yang ada dalam diri manusia. Ada dalam diri manusia. iya. Bagian-bagiannya apa saja? Kama, loba, roda, moha, mada, aril. Matsar ya, bentar ya. Tes ya, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang kita bahas hari ini ya.
Nah, coba. Coba sekarang Ayu. Mana Ayu ya? Coba soal nomor 1. Coba baca Ayu. Zat diripu berasal dari bahasa Sanskerta. Bagus, ya. Ya, sekarang Komang. Nah, Komang, coba Komang. Tahu. Nomor 2 ya. Ayo, nomor 2 Komang. Yang itu ya, Bu, apa itu saat ribu ya? Ayo, apa itu saat ribu Komang? Saat ribu adalah 6 musuh yang ada dalam diri manusia. Pintar sekali. Ya. Oke. Nah, sebelum Ibu akhiri dengan para mesanti, mari kita berdoa setelah pembelajaran ini usai ya, karena tadi kita mengawali dengan doa, sekarang kita harus mengakhirinya juga dengan doa ya. Nah, silakan sikap Amustikarana, silakan pimpin berdoa mulai. Doa selesai. Iya. Baik. Ayo para mesanti. Om, Om, Santi, Om.